Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6C MBS mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan anggota yang pertama Muhammad Afi Pratama NIM belakang 078, Tuti Sulesta Ningsi NIM belakang 079, Nasal Lutfia Salma NIM belakang 080, Merlina Agustin NIM belakang 081 dan Noval Purwaharinto NIM belakang 082. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kas dan piutang dalam keuangan syariah. Baik, selanjutnya yaitu dasar syariah manajemen kas. Kas dan setara kas terdiri atas kas giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Dengan kata lain, kas adalah harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Harta tunai yang tersimpan tercapai nisab dan haulnya, maka ia wajib terkena zakat. Perhatikan firman Allah yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Dan dasar hadisnya adalah berdasarkan pada Rasulullah SAW yang artinya, tak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak membayar haknya zakatnya, kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedagang-pedagang dari api neraka, maka emas perak tersebut dipanaskan dalam api neraka. Baik, selanjutnya yaitu motif memegang kas. Kenapa perusahaan memegang kas? Secara umum, kas merupakan aset yang penting, tidak produktif dibandingkan aset lainnya. Ada beberapa motif kenapa perusahaan memegang kas. 1. Motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Transaksi perusahaan berasal dari penjualan, yang berarti perusahaan menerima kas. Selanjutnya, motif berjaga-jaga. Alasan lain memegang kas adalah untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan kas bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang. Yang terakhir, saldo kas minimal. Khusus untuk perbankan seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap berada di rekening perusahaan di bank. Keuntungan memiliki kas yang cukup. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Di samping itu, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya, karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Perusahaan yang memiliki posisi kas kuat. Perusahaan memiliki kekuatan tawar tinggi kepada pemasok. Perusahaan dapat tawar-menawar besarnya potongan tunai. Perusahaan dapat memilih pemasok yang baik. Di samping itu, perusahaan memiliki reputasi terhormat karena dapat memenuhi semua kewajibannya tepat waktu. Baik, slide selanjutnya adalah menjelaskan keuntungan memiliki kas yang cukup. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Di samping itu, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya, karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Perusahaan yang memiliki posisi kas kuat. Perusahaan memiliki kekuatan tawaran tinggi kepada pemasok. Perusahaan dapat tawar-menawar besarnya potongan tunai. Perusahaan dapat memilih pemasok yang baik. Di samping itu, perusahaan memiliki reputasi terhormat karena dapat memenuhi semua kewajibannya tepat pada waktunya. Slide selanjutnya adalah proses mempercepat pengumpulan kas. Nah, di sini yang pertama ada earlier billing, yaitu mempercepat pengumpulan piutang dengan mengirimkan tagihan kepada pelanggan lebih awal. Komputerisasi tagihan dapat digunakan untuk mencapai hal itu dengan sukses. Tagihan dapat dihilangkan seluruhnya melalui penggunaan pre-authorized debit, yaitu transfer dana dan rekening bank pelanggan kepada rekening bank perusahaan. Yang kedua ada low box system, yaitu perusahaan menyewa kotak pas lokal memberi kuasa kepada banknya untuk mengirimkan uang di dalam kotak tersebut. Pelanggan dikirimi tagihan dengan perintah WhatsApp mengirimkan pembayarannya ke dalam kotak pos tersebut. Yang ketiga ada concentration banking. Caranya adalah perusahaan menentukan berbagai pusat pengumpulan persiagara di berbagai wilayah
sesuai dengan penyebaran penjualannya. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu antara saat pelanggan membayar dengan saat perusahaan menggunakan uang tersebut. Kemudian yang keempat ada memperlambat pengeluaran kas. Catatan kas yang ada di dalam pembukuan perusahaan jarang menunjukkan jumlah yang sama dengan jumlah yang tersedia di bank, di mana perusahaan memiliki rekening kas di bank tersebut. Pada umumnya, dana tersedia di bank lebih besar dari saldo kas yang ada di dalam catatan buku perusahaan. Dan yang kelima yaitu saldo kas yang dipertahankan. Sebagian besar perusahaan menentukan jumlah kas yang harus dipelihara. Mereka tidak ingin memiliki saldo kas yang terlalu besar, karena kelebihan kas ini dapat diinvestasikan dalam surat berharga untuk dapat menghasilkan pendapatan margin. Semakin besar tingkat pendapatan surat berharga, berarti semakin besar opportunity cost yang harus ditanggung atau perusahaan karena saldo kas yang menganggur. Slide selanjutnya menjelaskan model manajemen kas. Yang pertama ada model EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ yang digunakan dalam manajemen persediaan dapat juga digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Di sini ada rumus EOQ, yaitu biaya total sama dengan I C per 2 plus B T per C, dengan keterangan I yaitu tingkat suku bunga berharga atau konstan, dengan H biaya transaksi tetap, T yaitu total kebutuhan kas selama periode waktu tertentu, C per 2 rata-rata saldo kas, T per C yaitu jumlah transaksi selama periode tertentu. Dengan analisis, semakin besar nilai C, semakin besar pula rata-rata saldo kas dan semakin kecil rata-rata investasi dalam surat berharga dan pendapatan bunganya. Jadi semakin besar laba yang hilang karena memiliki kas, bagaimanapun juga semakin besar nilai C, maka jumlah transaksi T per C semakin kecil, yang artinya semakin rendah biaya transfernya. Tujuannya menyeimbangkan kedua biaya tersebut sehingga total biayanya minimum. Model Miller dan OR. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen kas untuk mengontrol kelebihan dana kas dalam perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada dua titik kontrol, batas bawah atau minimum cash balance dan batas atas atau maksimum cash balance. Ketika saldo kas perusahaan berada di antara dua batas tersebut, perusahaan tidak melakukan tindakan apapun. Apabila saldo kas mendekati batas bawah, perusahaan harus menjual surat berharga untuk menambah saldo kasnya. Sedangkan apabila saldo kas mendekati batas atas, perusahaan harus membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide tersebut. Untuk selanjutnya, utang piutang. Menurut ahli fikih, utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak. Yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi ke depannya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Adapun pengertian utang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Yang selanjutnya, dasar hukum utang dan piutang. Adapun yang menjadi dasar utang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: seorang muslim yang mempiutangi seseorang muslim 2 kali seolah-olah telah bersedekah kepadanya 1 kali. Yang selanjutnya adalah proses piutang dalam transaksi syariah. Lembaga keuangan konvensional bertransaksi dengan uang. Lembaga keuangan mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman dan kemudian ia membayar bunga. Selanjutnya, lembaga keuangan tersebut memberikan pinjaman dan ia memperoleh bunga dari masyarakat. Hal sangat berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertransaksi dengan barang. Lembaga keuangan syariah menggunakan uang hanya sebagai sarana pertukaran dalam bentuk jual beli atau pemberian pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah.
Masyarakat yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah dalam pembelian barang tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak tunai, namun dilakukan secara cicilan. Oleh karena transaksi yang dilakukan dengan model inilah, maka di dalam lembaga keuangan syariah akan mencatat sebagai piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak yang memiliki utang. Dalam bahasa keuangan konvensional muncul istilah yang disebut debitur dan kreditur. Debitur adalah orang yang memiliki utang, sedangkan kreditur adalah orang yang memberikan utang. Dalam hubungannya dengan kreditur dan debitur yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka Islam memberikan aturan sebagai berikut. Yang pertama, aturan bagi debitur. Kewajiban terpenting debitur adalah membayar kembali pinjaman untuk memenuhi janji atau kontrak atau yang biasa kita sebut dengan akad yang telah dibuatnya kepada pihak kreditur. Kegagalan atau penundaan yang disengaja dalam pembayaran utang yang telah jatuh tempo disamakan dengan ketidakadilan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus qard, pihak kreditur memiliki hak untuk menagih pelunasan utang bahkan sebelum tanggal yang telah dijanjikan. Apabila keadaan benar-benar tidak memungkinkan debitur untuk melunasi utangnya, ia seharusnya membuat kreditur mempercayainya dan menyesali ketidakmampuannya dalam membayar utang. Yang kedua, aturan bagi kreditur. Kitab suci Al-Quran mendorong kreditur memberikan waktu lebih banyak untuk pembayaran atau bahkan untuk menghapuskan jumlah pinjaman jika debitur benar-benar dalam kondisi terdesak. Dalam beberapa tradisi, Nabi Muhammad SAW mendukung pemberian pinjaman dengan menunjukkan bahwa pinjaman adalah tindakan yang sangat dermawan, disukai oleh Allah yang Maha Kuasa. Ia mendukung kreditur untuk berlaku sopan kepada debitur dan menghapuskan sebagian pinjamannya. Sebagian besar ahli hukum, khususnya para ahli hukum Maliki dan Syafi'i, tidak memperbolehkan hukuman atau penahanan para debitur yang benar-benar dalam kesulitan, serta merekomendasikan untuk memberikan waktu lebih banyak. Imam Abu Hanifah berpendapat seorang yang tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo seharusnya dipenjarakan selama 2-3 bulan, yang mana nanti setelahnya informasi mengenai kemampuan pembayarannya harus dicari tahu, dan apabila ia benar-benar berada dalam kesulitan, ia dapat dibebaskan. Dalam kasus utang yang telah jatuh tempo pada tanggal yang telah lewat, kreditur tidak dapat meminta pelunasan lebih awal selama debiturnya tidak melanggar kondisi dan persyaratannya. Namun, jika kreditur berniat memberikan waktu yang lebih banyak atau waktu yang lebih luas untuk pembayarannya, ia tidak dapat dipaksa melakukannya dan debitur tersebut tetap harus melunasi utangnya dengan cara apapun. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dalam sebuah perusahaan yang pertama adalah volume penjualan tidak cash. Apabila proporsi penjualan tidak cash atau tunai bertambah, maka akan menyebabkan bertambahnya dana dalam bentuk piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan secara tidak tunai. Biasanya perusahaan menetapkan cara pembayaran tersebut melalui dua alternatif, yaitu yang pertama, dibayar secara angsuran atau cicilan, yang kedua dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan tidak tunai. Apabila batas maksimal volume penjualan tidak tunai ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar, maka besarnya piutang juga semakin besar. Yang keempat, kebiasaan membayar para pelanggan pembeli tidak tunai. Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit mundur dari waktu yang disyaratkan, maka besarnya jumlah piutang relatif juga besar. Yang kelima, ketagihan-penagihan piutang dari pihak perusahaan. Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya, maka jumlah besarnya piutang relatif kecil, tetapi apabila kegiatan tersebut bersifat pasif, maka jumlah piutangnya akan relatif besar. Macam-macam piutang dalam transaksi syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan murabahah atau piutang murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan demikian, piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau laba atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Yang kedua, pembiayaan salam atau piutang salam adalah akad jual beli barang pesanan antar pembeli dan penjual dengan pembayaran di dalam pengiriman barang oleh penjual di belakang. Barang salam disepakati pada akad transaksi salam. Dengan demikian, piutang salam adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama.
Yang ketiga, pembiayaan istina atau piutang istina. Istina adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menguasai produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Yang keempat adalah pinjaman court. Pinjaman court adalah pemberian atau penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang kelima, piutang pendapatan bagi hasil. Piutang pendapatan bagi hasil adalah tagihan yang timbul karena mudorib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Yang keenam, piutang pendapatan ijarah. Piutang ijarah adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek sewa dari transaksi ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada bank sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Dan untuk slide selanjutnya ada sanksi kegagalan membayar bagi nasabah atau kreditur. Para ahli hukum dalam upayanya menyelesaikan permasalahan ini meneliti secara lebih mendalam bagaimana membedakan dua kategori atas pinjaman, yakni yang pertama ada duyun halah atau pinjaman yang telah jatuh tempo atau dapat diminta kapanpun, dan yang kedua ada duyun muajalah atau waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh kreditur dan debitur serta utangnya belum jatuh tempo. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi bank dan nasabah murabahah untuk menyetujui bahwa nasabah akan membayar kompensasi atas kerugian yang disebabkannya kepada bank karena keterlambatan dalam pembayaran, di mana asalkan kerugian yang diderita bank ini bersifat material dan aktual, dan peminjam murabahah bermurah hati atau mampu membayar dan secara sengaja terlambat atau dalam pembayaran utang. Maka cara terbaik untuk memperhitungkan jumlah kompensasi tersebut adalah dengan mendasarkannya pada keuntungan aktual yang diakui oleh bank selama periode nasabah murabahah menunda pembayaran. Selanjutnya ada skema perputaran piutang. Dalam skema perputaran piutang, piutang dianggap sebagai kekayaan aktiva yang muncul dari adanya kebijakan perusahaan dalam melakukan penjualan secara cicilan, di mana penjualan secara cicilan ini bertujuan untuk menarik minat para pelanggan. Dan rumus dari perputaran piutang ini adalah perputaran piutang sama dengan penjualan secara cicilan dibagi dengan rata-rata piutang sama dengan min X. Berikut contoh soalnya adalah misal sebuah perusahaan memiliki penjualan cicilan bersih sebesar 36 juta dan saldo awal piutang adalah 1 juta dan saldo piutang akhir tahun adalah 1.220.000. Maka dapat dihitung tingkat perputaran piutangnya adalah sebesar sama dengan 36 juta dibagi dalam kurung 1 juta ditambah 1.220.000 dan dibagi 2, maka dapat diperoleh angka sebesar 31,30. Maka berdasarkan data tersebut, piutang pada perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun adalah sebanyak 31,3 kali. Kemudian untuk slide selanjutnya ada jumlah hari penjualan piutang. Jumlah hari penjualan piutang merupakan sebuah estimasi bagaimana piutang beredar dan terdapat rumus untuk menghitungnya. Rumusnya adalah jumlah hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha akhir tahun dibagi dengan penjualan harian rata-rata, dengan catatan penjualan harian rata-rata ini dihitung dengan cara penjualan bersih dibagi 365 hari. Berikut contoh soalnya. Piutang usaha akhir tahun perusahaan sebuah Mizan Group adalah sebesar 1.220.000 dan penjualan bersihnya sebesar 36 juta. Maka hitunglah jumlah hari penjualan dalam piutang. Maka dapat dihitung bahwa jumlah hari dalam piutang perusahaan tersebut adalah sama dengan 1.220.000 dibagi dengan dalam kurung 36 juta dibagi 365 hari. Maka diperoleh angka sebesar 12,4.
hari. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Mizan Group memiliki jumlah hari penjualan piutang sebanyak 12,4 hari. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.